Oke, di sini saya akan menjelaskan arti manusia bertuhan. Manusia bertuhan artinya manusia menyadari bahwa hidupnya tergantung pada Tuhan sebagai pencipta, pengatur, dan penentu kehidupan. Kesadaran ini membuat manusia tunduk, patuh, dan berusaha hidup sesuai petunjuk Tuhan. Menunjukkan bukti fitrah manusia beragama. Setiap manusia dari bangsa manapun memiliki naluri untuk beriman dan beribadah. Ketika manusia menghadapi kesulitan, ia spontan berdoa dan memohon pertolongan dari kekuatan yang lebih tinggi. Itu adalah bukti bahwa beragama adalah fitrah alami manusia. Memberi contoh nyata bagi kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat banyak orang yang menjalankan ibadah, bersyukur, dan saling menolong karena dorongan keimanan. Semua itu mencerminkan perilaku manusia yang bertuhan. Oke, saya lanjutkan. Pengertian manusia dan Tuhan. Pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal, hati, dan kehendak bebas. Dengan akalnya, manusia bisa berpikir. Dengan hatinya, ia bisa merasakan kebaikan dan keindahan. Dan dengan kehendaknya, ia bisa memilih jalan hidup. Kedua, Tuhan adalah sumber segala kehidupan. Segala yang ada di alam semesta ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kekuatan yang menciptakannya. Tuhan mengatur hidup manusia dengan aturan-aturan moral dan spiritual agar hidup manusia terarah. Fitrah beragama adalah potensi dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir untuk mengenal cenderung kepada Tuhan. Fitrah ini merupakan anugerah dari Allah yang tertanam sebagai makhluk penciptanya. Fitrah beragama berarti kecenderungan alami manusia untuk beriman, menyembah Allah, dan cenderung kepada Tuhan, menjalani kehidupan sesuai ajaran agama. Artinya, manusia pada dasarnya memiliki naluri untuk percaya kepada Tuhan. Meskipun lingkungannya dan juga pendidikan dapat mempengaruhi arah keyakinannya. Fitrah sebagai sifat dasar bawaan sejak lahir yang membuat manusia cenderung mencari Tuhan. Fitrah ini tertanam dalam jiwa semua manusia tanpa membedakan suku, ras, dan bangsa. Dorongan spiritual alami manusia untuk kecenderungan batin yang telah ada sejak dilahirkan untuk mengenal, meyakini, dan menyembah Tuhan. Dorongan ini bersifat fitri, bukan hasil paksaan atau rekayasa, dan menjadi bagian dari hakikat manusia. Dalam Islam, dorongan ini disebut fitrah ketuhanan, yaitu potensi tauhid yang Allah tanamkan dalam diri setiap manusia. Bentuk-bentuk dorongan spiritual alami manusia dapat terlihat dalam beberapa bentuk berikut. Kekuatan yang maha tinggi, kecenderungan berdoa saat dalam kesulitan, kagum terhadap alam semesta, pencarian makna dan tujuan hidup, dorongan berbuat baik dan menjauhi keburukan, rasa bersalah ketika melanggar nilai moral. Jika manusia mengalami kesulitan atau bahaya, secara spontan ia akan berdoa dan mohon pertolongan. Ini menunjukkan bahwa manusia memang memiliki kebutuhan spiritual yang dalam. Ciri fitrah beragama pada manusia antara lain mencari makna hidup kepada Tuhan, terutama saat menghadapi kesulitan. Dorongan untuk berdoa dan beribadah, berbuat baik, dan menjauhi keburukan yang melanggar moral. Faktor yang mempengaruhi fitrah beragama antara lain lingkungan keluarga, pendidikan agama dari orang tua sangat menentukan perkembangan fitrah anak dalam praktik beragama. Lingkungan sosial dan budaya, pergaulan masyarakat dapat mengarahkan atau melemahkan fitrah beragama. Media dan teknologi, penggunaan media tanpa kontrol dapat menguburkan nilai-nilai agama. Manusia dan keimanan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dibanding lainnya. Manusia diciptakan dengan akal, dengan hati, dan dengan nafsu, sehingga mampu berpikir, merasakan, memilih, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Keimanan adalah keyakinan yang teguh dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Iman memberi arah hidup. Iman membuat manusia tahu tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Tuhan dan berbuat kebaikan. Orang yang beriman tahu bahwa hidupnya bukan kebetulan, melainkan memiliki makna dan tanggung jawab. Selanjutnya, iman membentuk akhlak. Orang beriman akan bersikap yang pertama jujur, yang kedua sabar, ketiga rendah hati, dan yang terakhir juga bertanggung jawab.
Dia tidak hanya takut kepada hukum manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Manusia adalah makhluk Allah yang memiliki potensi keimanan sejak lahir. Keimanan merupakan landasan utama dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai pedoman hidup, pengontrol perilaku, dan sumber ketenangan batin. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga dan meningkatkan keimanannya agar hidupnya bernilai, ibadah, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan manusia dengan Tuhan adalah ketertarikan spiritual antara manusia sebagai makhluk ciptaannya dengan Tuhan sebagai pencipta dan pengatur seluruh alam semesta. Dalam Islam, hubungan ini disebut hablum minallah, yaitu hubungan vertikal manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menjaga dan memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan dapat dijaga dan diperkuat dengan ibadah. Manusia berhubungan dengan Tuhan melalui sholat, zikir, doa, dan syukur. Ibadah bukan sekedar rutinitas, tetapi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika manusia menjaga hubungan baik dengan Tuhan, maka hidupnya menjadi tenang, hati damai, dan perilakunya menjadi baik. Hubungan manusia dengan Tuhan merupakan hubungan yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan. Melalui ibadah, ketaatan, dan ketakwaan, manusia dapat mendekatkan diri kepada Tuhan, memperoleh ketenangan batin, serta menjalani hidup sesuai dengan tujuan penciptanya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk bertuhan. Sejak lahir, manusia sudah memiliki fitrah untuk mengenal dan meyakini adanya Tuhan. Dengan bertuhan, manusia memiliki pegangan moral, mampu membedakan yang baik dan buruk, serta terdorong untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sikap bertuhan sangat penting agar manusia dapat hidup dengan tenang. Kepercayaan kepada Tuhan menjadi pedoman hidup yang memberi arah, makna, dan tujuan dalam menjalani kehidupan. Kepercayaan kepada Tuhan membantu manusia memahami jati dirinya. Dengan bertuhan, manusia terdorong untuk hidup sesuai nilai-nilai kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi dan saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai tugas kelompok mata kuliah agama saya. Dan kebetulan saya membahas beberapa bagian akhir. Yang pertama, manusia dan masyarakat. Iman melahirkan kepedulian sosial. Orang yang benar-benar beriman tidak hanya beribadah untuk dirinya sendiri, tetapi juga peduli terhadap sesama. Ia suka menolong dan tidak merugikan orang lain. Dan agama membentuk moral sosial. Agama mengajarkan untuk bersikap adil, menghormati orang lain, dan menegakkan kebaikan. Jika semua orang menjalankan nilai agama, masyarakat akan damai dan tentram. Contohnya seperti zakat, ataupun kegiatan sosial lainnya seperti gotong royong atau sekedar saling menolong antar tetangga. Yang selanjutnya adalah tantangan zaman sekarang. Poin pertama yang akan saya sampaikan adalah kesibukan duniawi. Banyak orang terlalu sibuk mengejar materi dan melupakan ibadah. Padahal harta dan jabatan hanyalah sementara. Poin kedua, menurut saya pengaruh media sosial
bisa membawa kebaikan jika digunakan untuk berdakwah atau membagikan hal-hal yang bermanfaat lainnya, seperti informasi yang bermanfaat untuk kita dan semua orang saat ini dan kedepannya, atau informasi yang penting untuk kita pelajari nantinya. Tetapi juga bisa menyesatkan jika diisi dengan kebencian atau fitnah-fitnah tertentu, seperti membagikan video-video hoax atau video yang bukan seperti faktanya kah. Poin ketiga, menjaga iman di era digital. Mahasiswa perlu berhati-hati dalam menerima informasi agama. Belajarlah dari sumber yang jelas, karena banyak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan agama, seperti beberapa kiai atau gus-gusan apalah itu, tidak jelas mereka ya. Misal, daripada menonton orang-orang seperti mereka, daripada kita tersesat, mending kita mendengarkan ceramah-ceramah yang lebih jelas dari ustadz yang berilmu dan kitab suci yang sahih. Itu saja mungkin menurut saya tantangan zaman sekarang. Selanjutnya, atau poin terakhir dari pembahasan saya adalah poin terakhir dari tugas kelompok agama saya, pasti kesimpulan pertama, menurut saya manusia bertuhan karena fitrah alami. Sejak diciptakan, manusia memang dirancang untuk mengenal Tuhan dan hidup sesuai petunjuk-petunjuknya. Kedua, iman memberi makna hidup. Dengan iman, manusia punya arah, ketenangan, dan semangat untuk berbuat baik. Ketiga, dampak ke masyarakat. Orang yang bertuhan akan berakhlak mulia, sehingga membawa kebaikan bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir, tugas kita sebagai mahasiswa, kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan melalui ibadah, ilmu, dan akhlak yang baik di kehidupan sehari-hari. Jadi itu saja yang saya bahas mengenai tugas kelompok agama dengan tema manusia bertuhan ini, karena kebetulan saya membahas beberapa hal di bagian terakhir. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.